Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, di video kali ini saya akan menceritakan tentang awal mula atau sejarah azan. Suara azan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga umat muslim. Umat muslim tentunya sudah memahami bahwa azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Setidaknya azan dikumandangkan 5 kali dalam sehari semalam, sesuai dengan jumlah sholat wajib 5 waktu, sehingga umat Islam mengetahui waktu sholat telah tiba melalui kumandang azan. Tahukah sahabat, ada beberapa riwayat yang menyebutkan sejarah azan untuk panggilan sholat berjamaah. Satu riwayat yang menyebutkan syariat azan pertama kali ialah pada tahun kedua Hijriah, dan juga yang mengatakan sejak di Makkah sebelum Hijriah. Hal tersebut berawal saat Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang apa yang dilakukan saat masuk waktu sholat dan bagaimana caranya untuk memberitahu umat Islam akan tibanya waktu sholat. Dengan demikian mereka akan segera ke masjid untuk melakukan sholat secara berjamaah. Ada beberapa usulan dari sahabat terkait hal itu. Di antaranya ada yang mengusulkan agar mengibarkan bendera sebagai tanda waktu sholat telah tiba. Apabila bendera berkibar, hendaklah orang yang melihatnya memberitahu kepada halayak umum. Namun para sahabat tidak menyetujuinya karena hal itu tidak dapat dilihat oleh semua orang, apalagi jika orang tersebut berada dalam keadaan tidur, maka akibatnya akan ada yang lalai. Ada pula yang mengusulkan supaya ditiupnya trompet dan menyalakan api di bukit yang tinggi seperti yang biasanya dilakukan oleh pemeluk agama Yahudi. Ada lagi yang mengusulkan supaya dibunyikannya lonceng seperti yang biasanya dilakukan oleh orang Nasrani. Namun usulan tersebut ditolak oleh Nabi SAW. Karena itu Nabi mengganti usulan itu dengan lafal Shalatul Jamiah, atau artinya marilah sholat berjamaah. Umar bin Khattab kemudian memberikan usulan agar ditunjuknya seorang yang bertindak sebagai pemanggil kaum muslim untuk sholat pada setiap memasuki waktu sholat. Saran itu kemudian diterima oleh semua orang dan Nabi SAW sendiri. Akan tetapi pada suatu kesempatan kalimat yang diusulkan Nabi SAW itu diganti dengan kalimat tauhid seperti yang dikumandangkan pada saat ini. Abu Daud sempat mengisahkan bahwa Abdullah bin Zaid berkata, ketika cara memanggil kaum muslimin untuk sholat dimusyawarahkan, suatu malam dalam tidurku aku bermimpi. Aku melihat ada seorang yang sedang menenteng sebuah lonceng. Lalu kemudian aku dekati orang tersebut dan aku bertanya kepadanya, apakah ia bermaksud menjual lonceng itu? Aku pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng itu? Lalu dia berkata, apa yang akan engkau lakukan dengan loncengnya? Maka aku jawab, kami akan gunakan lonceng itu sebagai pemanggil sholat. Dia pun berkata, maukah engkau kuberitahu panggilan yang lebih baik dari bunyi lonceng ini? Dan aku pun menjawab, ya. Lalu dia berkata lagi, kali ini dengan suara yang amat lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Esokan harinya, Abdullah bin Zaid mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan perintah atau perihal mimpi tersebut kepadanya. Rasulullah SAW pun berkata, mimpi itu adalah mimpi yang benar. Rasul kemudian menyuruhnya untuk mengajarkannya kepada Bilal, karena Bilal memiliki suara yang lantang. Ketika Umar bin Khattab mendengarnya, ia berkata kepada Rasul, demi Allah aku pun bermimpi seperti itu juga. Dengan demikian orang yang pertama kali mengumandangkan sholat atau mengumandangkan azan saat sholat ialah Bilal bin Rabah.